Yang termuliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang saya hormati Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat sore, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita berkumpul untuk melakukan patidana bersama. Bagaimana sebenarnya awal mula patidana bersama ini terjadi? Dan puja pada leluhur di bulan Agustus ini bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, ya, tapi juga di banyak negara, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, dan banyak negara lain. Pertama kali saya mendengar informasi yang saya belum pernah tahu adalah dari Biksuni Master Cheng Yen. Master Cheng Yen dalam ceramahnya, beliau bercerita bahwa sesungguhnya patidana di bulan Agustus ini, walaupun di Taiwan juga punya penanggalan bulan, ya, yaitu mengikuti perhitungan bulan, ya. Bulan Agustus ini adalah bulan 7,5, ya, bulan 7,5 dalam penanggalan lunar. Master Cheng Yen mengatakan bahwa sesungguhnya puja patidana untuk leluhur ini persis adalah masa keluar wasa para biku. Ya, dan saya terkejut karena ternyata wasa itu artinya musim hujan. Ya, musim yang digunakan di negara Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea, ternyata masa pertapaan itu dimulai dari April. April atau bulan Mei, ya, maju mundur, ya, wasa juga kadang-kadang bergerak sedikit, tapi akan berakhir di bulan 7,5. Oleh karena itu ketika para biku selesai berwasa, umat Buddha bisa memberikan sokongan dana berupa jubah ataupun apa yang diperlukan. Jasa kebajikannya sangat besar. Menggunakan kesempatan inilah menjadi kebiasaan kita untuk melakukan patidana kepada para leluhur, ya. Barangkali Bapak Ibu yang sudah tahu cerita ini, selesai nanti para biku berwasa di Indonesia adalah nanti tanggal 29 Oktober. Wihara pasti akan melangsungkan katina, ya. Beberapa wihara tidak ada katina dana tapi melakukan sanggadana kecil, ya. Itu juga kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk mengingat dan melimpahkan jasa untuk para leluhur. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya penasaran, apa benar masa wasa di daerah timur, Asia Timur, benar-benar adalah berakhir di bulan 7,5 atau di bulan Agustus? Saya penasaran. Saya cari di literatur, di buku akademik, ya. Mungkin kurang rajin saya mencari, saya belum ketemu. Tapi saya berpikir, kalau mencari sendiri susah, nanti habis seminggu. Ya, habis seminggu. Tapi kalau mau beneran dicari ketemu. Mencari buku The History of Mahayana Buddhism, The History of Chinese Buddhism, buku-buku itu terpaksa tak buka bolak-balik seminggu mungkin
dapat kalimat itu. Kenapa demikian? Karena kalau ceramah itu tidak boleh ngasal. Kalau belum ada sumbernya saya diam dulu. Tapi saya cari-cari beberapa jam tidak ketemu Bapak Ibu. Tidak kepikiran ngabisin waktu 1 minggu, saya ambil yang gampang saja. Pas makan siang dengan Bante Panyawaro, nanya langsung. Ya, hemat seminggu. Bante, saya dengar dari Master Cheng Yen, ternyata Pujapati Dana di bulan 8 itu selesainya wasa di Asia Timur. Benar Bante? Benar. Benar. Ya. Iya benar. Saya pernah baca itu. Aman ya. Ya, itu kemudian saya cerita ke Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, walaupun ini adalah puja kematian untuk orang yang sudah meninggal, saya perlu berterus terang. Hari ini saya memimpin puja ini dengan rasa bahagia. Kenapa? Karena saya mengingat, kalau zaman dulu kita tidak punya wihara, tidak punya komunitas, mungkin sembayangnya sendiri-sendiri di rumah. Ya. Selesai sembayang ya makan bersama. Tapi saya melihat hari ini betapa indahnya. Kita bisa berkumpul, belajar dhamma bersama, baca parita, ngambil sila, dan kekuatan dari metta. Kalau di rumah ya sekeluarga 5 orang, betul ya? Ini kekuatan metta dari semuanya. Ya, semua keluarga besar Wihara Dharma Sundara. Walaupun ini adalah puja kematian, saya merasa ada kebahagiaan. Semoga para leluhur, para mendiang yang hadir juga menikmati suasana dhamma, suasana metta, dan suasana sukha ini. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih samanera, berarti sudah hampir 9 atau 8 tahun yang lalu. Ya. Kalau diingat-ingat saya jadi merasa sudah mulai tua Bapak Ibu. Ya. Ternyata benar kalau sudah mulai tua itu mulai sakit ya. Dulu saya tidak mengerti. Ini saya masuk umur 30-an, sudah masuk 30 awal. Pinggang sudah mulai sakit. Paru-paru melemah. Memori melemah. Ya. Wah itu. Sakit tua dan mati. Baru 3 kepalanya. Ya, kalau 5 gimana? Waduh. Bapak Ibu Saudara, 8-9 tahun yang lalu saya masuk Wihara Mendut. Sejak awal saya memang pabaja di Wihara Mendut. Tidak pernah pabaja di wihara lain. Dari awal di sana sampai hari ini. Saat itu ada seorang samanera. Beliau saat ini sudah tidak ada. Makanya saya cerita apa kenangan saya dengan beliau. Di sana ada foto beliau. Beliau bernama Bante Adijayo. Ya, yang beberapa waktu yang lalu meninggal karena kecelakaan mobil. Sewaktu saya samanera, beliau juga samanera di atas saya. Belum ditabis menjadi biku. Namanya juga sama, Samanera Adijayo. Waktu itu beliau sudah umur 50-an. Cukup sulit sebenarnya orang bergabung menjadi biku di umur 50-an. Kecuali sudah lama menjadi Romo Pandita. Karena sudah terbiasa. Belajar parita sudah gampang, ceramah juga tidak sulit. Ya. Tahu winaya-winaya biku. Nah, Bante Adijayo ini dulunya seorang Romo tinggal di Surabaya. Aslinya orang Medan. Umur 20 merantau ke Surabaya. Mungkin melihat saya juga dari Medan, beliau senang sekali. Senang sekali. Lalu saya tidur sekamar dengan beliau. Bapak Ibu Saudara, semua berjalan baik. Sampai beliau sudah harus berangkat meditasi di Klaten, Goenka, dan persiapan menjadi biku. Beliau hanya punya waktu 1 minggu terakhir.
Atau mungkin lebih sedikit. Saya tidak tahu waktu itu. Setelah selesai saya baru tahu. Tapi Bapak Ibu ikuti saja ceritanya dulu. Beliau punya waktu terakhir. Sekitar seminggu, 8 hari, 9 hari mungkin. Untuk mempersiapkan saya hidup sendiri sebagai samanera sendiri di Wihara Mendut. Saat itu dimulai. Beliaunya bilang, Abijato, besok kita bangun jam 4. Saya kasih tahu apa yang harus dilakukan. Iya, samanera. Kami kemudian tidur. Jam 4 bangun Bapak Ibu Saudara. Beliau mungkin jam 3-an sudah bangun. Ya. Saya anak muda. Tidur berharga. Pas jam 4 bangun. Lalu buka pintu. Beliau ajari. Jalan. Nutup lampu dulu. Tek, 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 tek. Kalau pagi ini harus dibuka. Pintu tamu dibuka. Ya. Mana yang dibuka, mana yang ditutup. Jalan sampai ke depan. Buka dharmasala depan. Untuk para atasilani kalau Pak baca. Buka. Jalan ke belakang. Buka dharmasala depan. Dapat dharmasala belakang. Nah, dibawa keliling, dikasih tahu. Nah, lampu ini harus mati. Tapi nanti selesai chanting pagi. Supaya kalau para biku, para samanera datang tidak jatuh. Yang ini jangan dimatiin. Ya baik samanera. Dibawa keliling. Selesai itu chanting. Selesai chanting makan. Sejak itu selama seminggu Bapak Ibu Saudara. Saya diberi nasihat enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Lalu bagi saya merepotkan. Ya, bagi saya merepotkan. Saya ingat sekali apa saja salah. Saya ngegulung payung. Simpen di tempat payung. Samanera datang. Ini salah, tidak begini. Dibuka lagi payungnya. Lalu diajari cara menggulung yang rapi. Dalam hati saya. Yang gak rapi ya juga tergulung. Betul ya? Rapi sekali dari ujung. Megang sambil digulung. Sampai bawah. Lalu samaneranya bilang begini. Kalau ndak rapi. Nanti dibuka sama bantepanya. Beliau rapiin. Kan kita ndak enak ya. Sebagai murid. Masa guru yang merapikan. Ya samanera. Masukin. Sudah ngerti ya? Sudah, coba. Wah, disuruh coba. Nah, buka payungnya, tutup lagi, gulung. Ah, bagus. Pergi saya cuci jubah. Selesai cuci jubah, jemur jubah. Bapak Ibu tahu, jubah yang saya pakai ini totalnya 3 potong. Ya. Ada kain 2 kali 3 meter, namanya jubah luar. Ya, ada seperti kaos kecil. Tapi kaos kecilnya buntung, gak ada tangannya. Namanya angsa. Kenapa namanya angsa, Bante? Angsa artinya bahu. Karena hanya digantung di bahu satu bagian. Makanya ini gak nampak. Ya, supaya kalau keringatan jubah luar tidak cepat bau. Dulu yang minta jubah angsa ini nanti para ibu harus berbangga hati. Yang minta jubah angsa yang dalam ini Ibu Wisaka. Melihat para biku sering keringatan, minta ke Sang Buddha. Sang Buddha, bagaimana kalau para biku pakai pakaian dalam ini? Biar lebih awet. Ya, pakaian luar tidak perlu sering dicuci. Lalu dibuatkan. Dan saya pakai sarung. Ya. Warnanya sama semua, jadi nampaknya senyawa. Kalau biku baru kadang pindah patah sarungnya lorot. Orangnya sudah di sana, sarungnya di situ. Nah, ini beneran ya. Untung ada jubah luar ini. Nah, masih tertolong. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya jemur jubah, angsa, jubah luar, handuk begitu. Samanera, salah. Semuanya salah. Kalau jemur itu di sini harus simetris. Hah? Harus simetris. Gimana itu menjemur simetris dalam hati ya? Nah, ini bukan hari pertama, sudah hari keempat. Jadi salah, sudah 3 hari ya, betul ya?
Hari keempat, harus simetris. Saya ditunjuk, simetris itu begini. Oh begini toh simetris. Jadi handuk itu ujung sama ujungnya ketemu seperti lipat origami. Kalau tidak begini, nanti banyak Bante Panyawaro lewat, beliau rapiin. Kan kita sungkan ya sebagai murid dalam hati. Ini beneran ndak ini ya? Ini beneran ndak? Semua pakai nama Bante Panyawaro. Saya mau ndak mau nurut saja ya. Nurut saja ini apa saja. Nanti Bante Panya, nanti Bante Panya. Iya sama Nera iya. Lalu banyak lagi ngambil barang di gudang. Saya ngambil barang di gudang itu di Mendut itu semuanya pakai kontainer box yang ada klik penutupnya seperti lock and lock. Ya. Saya buka barangnya, enggak saya kunci lagi. Sama Nera ini jangan. Nah begitu lagi. Ngambil apa saja harus ditutup lagi. Kalau nanti orang lain yang ngambil barangnya bisa berjatuhan. Kalau Bante Panya datang, Bante Panya datang. Nanti beliau jadi mikir ini siapa yang ndak tutup ini, siapa ndak tutup. Iya sama Nera, tak lakoni semuanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, 2 hari 3 hari menjelang beliau mau berangkat ke Jakarta, ya, kami tidur bareng. Kutinya samping-sampingan, ya. Kutinya samping-sampingan. Biasanya kami istirahat ya paling mentok itu jam 10. Karena besok bangunnya harus jam 4, betul ya? Paling mentok jam 10. Jam 10 juga sudah capek sekali. Kadang jam 9-an sudah istirahat kalau tidur sendiri. Ini tidur berdua toh. Lampu sudah ditutup. Sudah selimutan. Abijato, nanti kalau saya sudah berangkat, itu pintu jangan lupa ya. Jangan teledor. Iya sama Nera. Itu kebiasaan di sini kalau hari Minggu ceramah ke desa, tata caranya begini-begini. Harus lapor ke Bante Joti begini. Iya sama Nera. Nanti ceramah di Magelang itu orang sepuh-sepuh. Jangan cerita tentang kematian ya, nanti mereka sedih. Iya sama Nera. Kalau ke Parakan itu dingin, panjang sekali. Saya berpikir ini sudah mau jam 11 ini kapan saya tidur ya. Nggak selesai-selesai nasihatnya. Akhirnya gimana? Tidak mau jawab lagi. Ya Abijato ya. Dengar enggak ini? Pasrah, beliaunya nyerah. Pura-pura ngorok sedikit. Entah musawadah itu enggak ya. Enggak mau jawab lagi. Oh sudah tidur. Untung saya enggak jawab. Iya gitu ya. Iya betul. Oh sudah tidur. Sudah istirahat. Besoknya begitu lagi. Dalam hati saya merasa berat juga betul. Ini beliaunya kok enggak selesai-selesai. Dari pagi pesannya enggak habis. Lalu beliau berangkat. Abijato jaga diri ya. Yang baik semua. Iya sama Nera, terima kasih banyak. Wah diajari banyak sekali. Sampai kalau membaca itu disuruh pakai lampu meja. Supaya mata tidak cepat rusak. Ini yang ngajari saya Profesor Mata. Ya Abijato ya, Profesor Mata. Iya sama Nera. Lampu ditutup semua enggak apa-apa. Yang penting ada lampu meja. Lebih bagus warnanya kuning. Dulu saya lakoni. Beneran, saya belajar pakai lampu meja kecil warna kuning. Beliau berangkat. Setelah itu Bapak Ibu, saya tidak begitu mikir lagi. Pemikiran saya Independence Day. Ya, hari kemerdekaan, betul ya? Sisa saya sendiri. Akhirnya bebas merdeka. Melakoni kehidupan di Mendut seperti biasanya. LPS belajar sendiri. Ya, gurunya 10, muridnya 1. Lewat juga, 1 tahun lewat. 1 tahun lewat. Itu adalah salah satu tahun yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Waktu saya jadi Samanera. Beberapa kali datang ke Wihara Dharma Sundara. Ya.
Lalu saya pamitan untuk ditabis jadi biku ke Jakarta. Sebelum berangkat menghadap Bante Panyawaro selaku guru. Tahu Bapak Ibu beliau bilang apa? Sudah namaskara, memberi bunga, permintaan maaf. Ada permintaan maaf namanya, ada bacaannya. Ya, Acariye, Pama, Dena, pakai bahasa Pali. Selesai itu Bante Panya bilang begini. Samanera sudah setahun tinggal di sini. Selama setahun tidak ada apapun yang salah. Selama Samanera setahun di sini, saya bahkan tidak pernah menegur satu kali pun. Kalau nggak dikasih tahu, nggak sadar. Saya bahkan tidak pernah ditegur satu kali pun oleh beliau selama setahun itu. Ya. Sekarang sudah 9 tahun, totalnya hampir pun belum pernah ditegur beliau satu kali pun. Tapi semoga jangan pamali ya. Pulang-pulang ditegur saya. Ya. Paling-paling diberi nasihat dalam bentuk cerita. Itu pun bukan keliru. Tapi kita kurang pengalaman saja. Beda ya, berbuat salah karena sengaja dengan kurang pengalaman itu dua hal yang berbeda. Lalu beliau bilang, belum pernah saya tegur. Ya Bante, ya semoga baik selalu begitu. Terima kasih Bante. Selalu begitu mendengar ungkapan beliau saya tidak pernah ditegur, saya ingat siapa? Samanera Adijayo. Betul ya? Tapi itulah nasihat hidup. Pada saat diberi nasihat hidup, belum tentu kita bersyukur. Betul ya? Belum tahu betapa baiknya nasihat itu. Yang kepikiran apa? Kapan habisnya ini? Kapan habisnya? Sudah mau jam 11. Kasih kode. Ya. Sudah tidur Abijato? Hampir. Nah, gitu ya. Ya, sampai hari ini saya sangat berterima kasih pada beliau. Ya. Selama tinggal di Mendut seperti sempurna. Jemur simetris. Betul ya? Payung rapi. Pakai sandal nah, kiri kanan. Semua nggak ada yang salah. Kalau Bapak Ibu ke Mendut, barang tidak boleh digeser. Sudah rapi tidak boleh geser. Ya. Tugas kita cuma tinggal aja. Jangan geser-geseri barang. Lalu jangan buat suara. Senyap. Nutup pintu, buka pintu, senyap. Saya diajari semua. Dan bersyukur sampai hari ini masih tinggal di Wihara Mendut. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, sedikit cerita tadi mengingatkan kita pada para leluhur, para mendiang. Hikmahnya adalah mengingat pesan baik para mendiang. Ya. Bapak Ibu punya keluarga masing-masing, oleh karena itu Bapak Ibu hari ini datang pelimpahan jasa. Ingatlah pesan-pesan baik para mendiang, para leluhur. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, selalu kita mulai upacara pelimpahan jasa ini dengan puja bunga, dupa, dan lilin. Ya. Saya juga sangat apresiasi. Ya. Ini bunga dirangkai tidak gampang Bapak Ibu. Yang merangkai ini tim ibu-ibu. Ya. Nah, tidak tahu siapa saja yang merangkai, tidak tahu. Ya. Saya tahu ada Bu Jamal ya salah satu. Ya. Bu siapa? Bu Jani, kok berubah namanya? Aduh. Ini faktor umur ya, maafkan saya. Memori sudah kurang ini. Kena COVID 2 kali, memori saya rusak. Ini beneran. Ya, dari dulu saya cerita ini orang berpikir saya bercanda. Tapi beneran. Terkena COVID 2 kali jadi pelupa. Pernah diberitahu umat, mungkin Bante waktu COVID itu mengalami kekurangan oksigen. Tapi tidak cek di rumah sakit. Dan otaknya itu kekurangan oksigen untuk waktu yang lama. Jadinya jadi ada dampaknya. Katanya sih bisa recovery. 1-2 tahun nanti membaik lagi. Ya. Ini Bu Jani. Ya. Dan teman-temannya. Ya. Itu bunga dirangkai banyak.
Lalu juga panitia wihara bekerja keras. Ya, semua yang Bapak Ibu lihat, semua yang sudah rapi ini semua kerja keras orang ini. Ya. Kamera, file-file ya, nggak tahu ada brosur tidak, nggak tahu. Tapi semuanya kerja keras. Bapak Ibu Saudara, bunga dalam ajaran Sang Buddha sebagai lambang ketidakkekalan. Ya. Ada baiknya ketika kita memuja bunga, ingat juga hidup kita pun seperti bunga. Saat ini masih bagus, masih berjaya, nama harum ya, perawakan baik, tapi tidak ada bunga yang tidak layu, hanya cepat atau lambat saja. Beberapa jenis bunga itu bisa tahan lama sekali, tapi akhirnya ya kering, ya rusak juga. Ya. Yang kedua adalah dupa. Dupa melambangkan harum dari kebajikan. Tapi ada yang lebih harum daripada dupa, ya, yaitu harum dari kebaikan. Karena dupa sewangi apapun tidak bisa melawan arah angin. Harum dari kebajikan bisa melawan arah angin. Bapak Ibu lihat di altar utama ada foto-foto para biku. Kalau di Solo ada foto almarhum mendiang Pak Sundoro. Di wihara-wihara lain juga begitu. Ya. Siapa yang dulu banyak berjasa masih dikenang. Para biku yang telah meninggal yang mengenang satu Indonesia. Di mana-mana, Patidana ada foto beliau-beliau. Itulah sedikit gambaran harumnya kebajikan melawan arah angin. Kadang-kadang saya ketemu umat baik sekali. Tinggalnya jauh. Mungkin di Sampit, mungkin di Berau, mungkin di Parepare. Ya. Tapi pas saya main ke kota yang besar, di Surabaya, ke Solo, ke Jakarta, ada yang kenal orang itu. Hah? Bapak kenal dia? Kenal, Bante, orangnya baik. Wah, hebat ya. Kadang-kadang saya mikir dia tidak tinggal di kota besar, kota kecil ada yang kenal. Romo ini saya kenal, Bante, orangnya baik. Itu harumnya kebajikan melawan arah angin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ketika saya samanera, biasanya samanera itu ditemani satu biku. Biku penanggung jawab. Kalau di Thailand namanya Pi Liang. Pi itu kakak, Liang itu ngasuh. Ya, mengasuh. Jadi kakak pengasuh. Kalau di Indonesia biku pembimbing. Saya beruntung lagi. Biku pembimbing saya biku yang sangat baik. Bante Atapio. Ya. Tapi tidak tahu kenapa guru pembimbing saya sudah jalan semua ya. Bante Atapio waktu saya menjadi samanera, beliau sudah biku 2 atau 3 wasa, saya tidak ingat. Lebih kurang begitu. Pertama kali saya mengetahui nama Biku Atapio, belum pernah ketemu orangnya itu di kota Medan. Ada teman baik saya namanya Ko Sucipto. Tiba-tiba dia datang, saya belum jadi biku, manggil saya nama. Kamu lihat ini. Ini Bante luar biasa ini. Terus saya lihat, lah kok ada ya orang timur sekali menjadi biku, itu ndak lumrah. Lalu teman saya bilang begini, ini Bante hebat sekali. Kenapa? Tahu Bapak Ibu hebatnya apa? Bisa berfoto sekeluarga dengan Bante Panyawaro. Itu bagi teman saya hebat sekali. Tapi waktu itu saya juga ndak kenal siapa Bante Panyawaro, saya ndak kenal. Ini Bante Panyawaro sopo? Siapa ini? Saya cuma diberitahu gurunya Bante Utamo. Karena di Medan yang kita kenal adalah Bante Utamo. Dulu 15 tahun yang lalu Bante Panyawaro sedikit dikenal di kota Medan. Yang banyak dikenal itu Bante Utamo, ya, Bante Citaguto, Bante Atikmedo. Jadi Bante-Bante yang rayon Sumatera itu beda orang.
Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu pertama kali saya melihat Biku Atapio dari foto. Setelah menjadi samanera tinggal di Wiara Mendut, beliau yang membimbing saya. Satu ketika ikut beliau mengisi ceramah di Klaten. Itulah pertama kali saya mendengar beliau ceramah. Ternyata ceramahnya seru sekali. Ya, seru sekali. Ceramahnya bagus, menggugah, lalu banyak tawanya, kita jadi tidak ngantuk ya. Ceramahnya hidup sekali. Wah, ini Bante sangat luar biasa. Selain itu yang Bapak Ibu lihat ketika Dhammadesana, betul ya? Yang saya lihat adalah keseharian beliau juga. Bapak Ibu tahu, beliau adalah Bante yang sangat sabar. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari bentuk luarnya agak seram juga. Ya, semoga kalau beliaunya hadir saya jangan diketok ya. Kalau dari perawakannya agak seram nih, kita tidak terbiasa. Tapi keseharian beliau orangnya sabar sekali. Sabar sekali. Setiap beliau kemana-mana, karena beliau ceramah diundang jauh-jauh. Kalau pulang bawain hadiah untuk saya. Selalu. Walaupun barang kecil. Ya, pulang dapat notes. Ya. Kadang pulang dapat pen. Beliau pulang gantungan kunci. Kadang beliau pulang coklat. Kadang beliau pulang kopi. Ada saja. Setiap beliau pergi jauh, pulang, saya selalu dapat sesuatu. Mungkin bukan barangnya yang kita kenang saja, betul ya? Tapi beliau selalu ingat barang kecil. Tapi kalau beliau pulang selalu ngasih saya sesuatu. Saya sampai hari ini kalau pulang ke Mendut nggak ngasih apa-apa ke Samanera, 2 orang di Mendut yang nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, betul? Kalau pulang saya nggak bawa apa-apa. Saya biku yang kemana-mana nggak ngasih apa-apa. Bapak Ibu juga jarang dapat apa-apa dari saya. Kenapa? Longgar, biar saya bebas seperti burung ini. Kalau saya bawa barang lama-lama banyak sekali barangnya. Kalau saya pulang ke Mendut yang bisa saya hadiahkan untuk Samanera apa? Pelajaran. Pokoknya saya sudah pulang mereka dapat pelajaran. Ayo besok jam 8 ngumpul belajar bahasa Inggris. Iya Bante. Nah, atau saya ajari suta. Nah, oleh-olehnya pelajaran saja. Bante Atapio Bapak Ibu. Ini terakhir mengenai beliau. Beliau pernah memimpin Pabaja ya, menjadi ketua panitia. Saya yang membantu. Karena beliau sibuk sekali, akhirnya saya membantu banyak sekali porsi. Jubah, bowl ya. Tapi saya senang karena di situ saya bisa belajar. Beliau cuma ngasih tahu nanti sebenarnya ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Baik Bante, besok saya harus berangkat, dibantu ya. Baik Bante, beliau berangkat. Kalau berangkat mungkin 15 hari. Pulang 1 hari, 2 hari berangkat lagi. Pulang 2 hari, 3 hari berangkat lagi. Masih bagus. Kalau pola Bante Atapio pergi 15 hari, pulang 3 hari. Pergi 15 hari, pulang 2 hari. Pola saya lebih buruk. Sekali pergi 2 bulan tidak pulang-pulang. Kadang di WhatsApp Bante Panyawaro baru pulang. Biku Abijato, tolong isi Maga Puja di Solo. Baik Bante, pulang saya. Ya. Kalau tidak pulang 2 bulan tak kemana, jauh-jauh. Bapak Ibu Saudara, lalu beliau memimpin Pabaja. Bapak Ibu tahu, selama beliau memimpin tidak pernah marah 1 kali pun. Dan itu tidak gampang. Tidak gampang. Kerja Pabaja itu lama-lama jadi ketua panitia itu capek sekali. Peserta sudah tidur, ketua panitia masih siapin ngetik-ngetik, buat soal, buku kenangan. Ya, kadang-kadang tabel-tabel, itu pelajaran, bersih-bersih. Kemudian peserta belum bangun, ketua panitia sudah bangun dulu. Kalau enggak nanti telat bagaimana? Jadi jam tidurnya itu sedikit sekali. Kalau sudah 1 minggu itu kepala mulai berat. Saya jadi ketua panitia Pabaja 4 kali. Ya, dan kalau sudah mulai ngurus Pabaja saya sudah tahu. Saya sudah akan menderita selama 2-3 minggu. Karena kurang tidur. Ya.
Beliau tidak pernah marah selama mengajar Pak Baja itu. Sangat sabar. Dan tidak pernah marahnya satu tambahan lagi. Tidak pernah menghukum murid. Padahal dalam Pak Baja itu ada namanya danda kamang. Kalau para samanera keliru diberi denda kerja. Denda kerja di beda wihara beda cara. Ada biku yang kalau menghukum samanera diminta meditasi 1 jam. Itu berat, itu meditasi 1 jam. Kenapa? Karena sudah capek. Kita sudah capek. Kegiatan sampai jam 9 malam, teman-teman sudah boleh istirahat. Kita 1 jam meditasi, dijagain. Ada yang bersih-bersih hukumannya. Ya, jadi disuruh bersih-bersih, ngepel ini, aula. Tergantung kepala ketua panitia. Bante Atapio beliau memimpin, tidak pernah ada denda kerja. Tapi acara semuanya lancar. Kalau murid keliru diberitahu saja. Lalu beliau bilang begini, kalau orang diberitahu lalu mereka berubah, untuk apa dihukum? Betul ya? Kalau seseorang keliru, diberitahu dia langsung berubah, untuk apa dihukum? Betul ya? Karena apa tujuannya menghukum? Supaya berubah. Kalau ada orang yang diberitahu baik-baik berubah, ya tidak perlu dihukum. Dan pola itu saya ikuti. Selama saya memimpin Pak Baja 4 tahun, 4 kali, tidak ada denda kerja. 1 kali pun. Tapi nanti jangan karena sudah tahu ini, ngasih tahu temannya. Kalau ketua panitianya Bante Abhijato, bandel aja. Nggak ada denda kamang, nggak ada. Bandel aja, nggak apa-apa. Jangan begitu ya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya semuanya selesai ya. Satu ketika beliau sakit kepala, tidak selesai sakit kepalanya. Dicek ternyata ada tumor. Ada tumor, diobati 1,5 tahun. Saya yang mengetahui beliau drop. Kasian sekali. Akhirnya setelah 1,5 tahun paling drop itu tumornya sudah mengenai saraf mata. Beliau pelan-pelan menjadi buram matanya. Buram dan buram. Ya. Awalnya beliau tidak mau operasi. Tapi sudah buram matanya. Dokter bilang, Bante ini sebentar lagi buta. Akhirnya beliau mau dioperasi. Ya. Ternyata setelah operasi, ya, tidak lama kemudian beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, saya hadir 1 hari sebelum beliau meninggal, ya, saya masih lihat selesai operasi. Saya menemani sampai beliau dilarung. Bahkan ketika dikremasi itu saya ikut. Saya benar-benar melihat proses bagaimana tubuh itu masuk ke kompor. Kompor sangat besar karena itu di Heaven di Jakarta yang alatnya canggih sekali. Kemudian dinyalakan apinya 2,5 jam kalau saya tidak salah, kurang mungkin. Cepat sekali, alat mereka canggih. Keluar sudah putih semua, tulang belulang dan abu. Nah, saya sembari melihat itu karena saya orang paling dekat, betul ya? Benar-benar perenungan akan kematian. Inilah hidup kita sebagai manusia. Ya, pada akhirnya semua akan berakhir pada kematian. Lalu beliau dilarung di laut. Saya cerita ini kita mendapatkan 2 hikmah. 1, bagaimanapun mereka yang penuh kebajikan akan selalu kita kenang. Betul ya? Ya, selalu kita kenang. Kalau beliau dulu sebagai biku senior galak sekali ke saya. Abhijato, ini kenapa ini? Saya kena marah. Hari ini enggak cerita saya. Ya. Nampak foto Bante Atapio. Sabe sata bawantu sukitata. Udah cukup. Enggak cerita. Tapi karena beliau begitu baik, masih saya kenang sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, jadilah orang yang baik. Hidup itu tidak panjang-panjang sekali. Ya, jadilah orang yang baik. Kalau hari ini ada yang orang yang Bapak Ibu benci, orang yang Bapak Ibu dendam, sudah pulang dari sini dibuang semua. Hidup itu singkat. Nggak usah mikirin dia lagi. Habis waktu. Mending saya datang ke Wihara Dharma Sundara, bantu wihara. Begitu ya, itu tim bunga ya. Nanti ikut tim bunga itu. Ada celemeknya nanti minta.
Yang kedua, yang pertama tadi jadi orang yang baik. Yang kedua, ya hidup itu tidak panjang. Lakukanlah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya mencatat ada 6 poin yang mau saya sampaikan. Ternyata sejauh ini baru 3 poin. Sudah 45 menit. Semoga Bapak Ibu Saudara masih kuat ya. Masih kuat ya. Ya. Kita habiskan semua poin ini dalam mungkin 10 atau 12 menit. Ya. Bapak Ibu Saudara, di Thailand, orang Thailand pun senang sekali patidana untuk keluarga yang sudah meninggal. Ada yang ikut patidana massal seperti ini. Tapi kalau keluarganya sangat mampu, dia pilih 1 hari dalam setahun, ngundang 9 biku. Buat acara di rumah. Nanti semua keluarganya yang meninggal pasang di altar. Pribadi acara sendiri. Itu sangat favorit di Thailand. Ya. Dan saya kalau diundang acara itu saya senang. Kenapa? Senang datang ke rumahnya orang Thai. Karena ingin lihat orang Thai rumahnya seperti apa, hidupnya seperti apa. Karena kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Thailand pun tidak bisa masuk rumah orang Thai, betul ya? Ini kan pas baru pulang jalan-jalan dari Thailand. Jadi saya kalau ke acara tradisional, acara adat, acara keluarga saya senang. Lalu bikunya itu duduk di samping 9, dikasih kipas angin. Di Thailand semua pakai kipas angin. Di wihara kipas anginnya banyak. Umat kalau acara kematian dananya kipas angin. Jadi di wihara kadang di Dharmasala kipas anginnya bisa 25 biji. Nggak rapi sekali, kita orang Indonesia lihatnya pusing. Karena kalau Indonesia kipas angin pasti di atas, betul ya? Ini kipas angin berdiri itu beda-beda model. Tergantung yang berdana. Nah, beda-beda model. Kadang masih ada namanya, didanain oleh siapa gitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, mereka akan berdana makan makanan favoritnya almarhum. Makanan favoritnya mendiang. Jadi kalau keluarnya seafood semua, yang paling tua atau yang paling disayang di antara yang meninggal itu senangnya seafood. Kadang makanan kuno namanya ahan boran. Ahan itu makanan ahara, dibaca ahan. Boran itu artinya kuno, makanan kuno. Bunga-bunga mentah, ya, daun-daun mentah. Lalu ada sambelnya. Kok saya jadi cerita makanan ya? Nanti saya lapar sendiri. Bapak Ibu lapar bisa jajan. Nah, saya lapar enggak bisa jajan. Saya lapar nih, sajennya cuma air ini ya. Lalu ada makanan tradisional. Berarti yang meninggal senangnya ahan boran. Kadang-kadang makanannya unik. Lumpia isinya sayur. Kulitnya bening. Ini apa? Ahan Vietnam. Makanan Vietnam. Oh, seperti ini. Ada po namanya. Ya, sup itu. Tergantung yang meninggal. Jadi nasib kami bergantung pada yang meninggal. Ya. Itu acara di Thailand setahun sekali. Ya. Jadi tradisi ini juga dilakukan di berbagai tempat. Bapak Ibu Saudara, pelimpahan jasa ini adalah kesempatan kita mengajak para mendiang berbuat baik. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini duduk di sini, para mendiang juga hadir bagi yang memerlukan jasa. Dan mereka ikut berbuat baik. Kenapa? Bapak Ibu berdana itu. Ada beras, ada roti, ada jeruk. Ya. Di depannya foto para mendiang. Maksudnya apa? Maksudnya dana ini untuk wihara. Yang berdana ini seperti halnya yang berdana adalah mendiang. Ya. Itu maksud dari pelimpahan jasa. Mereka hadir, mereka melihat, oh hari ini saya berkontribusi berdana. Senang hati. Bahagia, kebahagiaan dari batin itulah yang kita sebut mudita cita.
Mudita cita itulah karma baik besar bagi para mendiang. Karena ada hubungan keluarga. Kalau tidak ada hubungan keluarga sulit. Contoh, kalau anak bapak ibu hari ini, anak bapak ibu nelpon, "Ma, Pa, besok saya mau berdana ke panti asuhan, beras, minyak, macem-macem. Totalnya semua 7 juta. Saya atas namakan papa ya, atas namakan mama ya. Mama yang berdana ini, papa yang berdana ini." Iya, iya boleh. Ikut seneng? Ikut seneng. Kenapa? Karena anak sendiri. Apa yang dilakukan anak sendiri, orang tua pun merasa seperti melakukan. Betul ya? Karena bagaimana anak itu hari ini punya 7 juta? Ya juga karena dilahirkan orang tua, betul? Ya, karena diberi jajan, diberi pendidikan, diberi dana dan sebagainya. Jadi orang tua seperti kalau anak melakukan jasa, apalagi dia sudah nelpon, ini mama ini yang berdana, papa yang berdana. Rasanya punya hak enggak? Rasanya punya hak, karena itu anak-anak sendiri. Bapak ibu yang membesarkan. Itulah hari ini yang bapak ibu lakukan. Ya, berdana atas nama keluarga. Lapornya tidak lewat HP, lapornya lewat batin. Kalau lapornya lewat HP nanti dibalas bapak ibu ketakutan. Bante dibalas ini, bacain saya parita gitu ya. Ngelapornya lewat batin. Ada yang selesai patidana diberi mimpi. Ini tidak jarang ini terjadi. Diberi mimpi. Ya, terima kasih. Saya sudah baik di sana. Ya, jasa-jasanya berguna. Saya pernah dengar cerita ini dari Bante Panyawaro. Saya cerita sesingkat-singkatnya saja. Ada keluarga yang mendapatkan mimpi dari ayahnya. Diberi mimpi. Dan sebelumnya juga mendapatkan mimpi selang 1 tahun lebih. Sebelumnya mimpinya ngeri sekali. Di sana dia kedinginan, kekurangan, hidupnya sulit. Lapor hanya untuk ngasih tahu keluarganya, saya di sana dingin sekali, dingin sekali. Lalu setelah itu ikut dana makan di wihara Dhammacakka, kalau saya tidak salah. Dananya apa? Air kencur. Seneng dana jamu. Dana jamu ke biku. Nah, jamu itu jarang kalau di kota Jakarta. Jadi karena jarang mungkin bantenya fokus gitu. Ini jamu jarang-jarang ada, diminum gitu. Lalu berselang setahun lebih, keluarganya dapat mimpi lagi. Mimpinya aneh. Keluarganya pun sudah nggak kepikiran hal itu. Terima kasih hidup saya sudah baik sekarang. Itu loh kamu tiap hari itu ngasih itu jamu ke gundul-gundul itu mimpinya. Itu kamu kasih jamu itu tiap hari ke gundul-gundul itu membantu saya. Dalam mimpi saya terhina ini ya. Tapi ya sudahlah, yang penting mendiang berbahagia ya. Harusnya keluarga kasih tahu bukan gundul-gundul, bante atau biku begitu ya. Saya dipanggil itu banyak macam, bante, biku, Pak Biksu pernah. Sekarang ada yang paling baru. Ya. Kalau saya sakit ada yang mijit, bapak-bapak sudah berumur di Mendut. Manggil saya sopo? Mas Bante. Ini belum pernah saya dipanggil Mas Bante. Ya, jadi kalau dia datang, Mas Bante lama ndak ketemu. Saya enggak, sebulan 2 bulan sekali kalau masuk angin aja. Ya, karena kalau saya berangkat juga sudah enggak di Mendut. Bapak Ibu Saudara, berdana, berbuat baik, membantu para leluhur. Terakhir, kertas saya habis ini tutup. Bapak Ibu Saudara, setiap saya memimpin puja bakti patidana, saya selalu ingatkan, tidaklah kita harus berpikir keluarga kita yang meninggal pasti lahir di alam menderita. Ya. Janganlah selalu berpikir seperti itu. Ada mitos orang yang sudah meninggal hari ke-7 bisa pulang. Lalu kalau pulang memberi tanda. Pintu berbunyi, gorden bergerak misalkan ya. Lalu nanti hari ke-7 ada begini. Nah ini ya. Semua satu keluarga itu sudah sembunyi pada ketakutan. Karena ada mitos nanti hari ke-7 pulang. Betul ya? Malam-malam jam 11, jam 1. Nah, enggak ada yang berani keluar. Betul ya? Mau apapun suaranya di depan pasrah saja ya. Ini.
Bapak Ibu mikirnya apa? Itu kakek sudah jadi hantu. Mikirnya gitu toh? Pulang itu sudah jadi hantu. Apa kalau terlahir di alam dewa ndak boleh pulang? Betul ya? Kenapa harus berpikir kalau pulang berarti terlahir di alam hantu? Kalau terlahir di alam dewa ya juga ingat keluarga. Betul ya? Kalau kita merantau sukses ya ingat keluarga. Kita merantau tidak sukses ya ingat keluarga juga. Seseorang terlahir sukses, terlahir tidak sukses pasti ingat keluarga. Jadi kalau ada tuk, 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 ya pokoknya kita tahu ya mendiang mungkin pulang. Tapi kita tidak langsung berpikir, wah mendiang sudah terlahir di alam menderita. Tidak harus. Bapak Ibu Saudara, berpikirlah positif ya. Orang baik terlahir di alam yang baik. Di dalam ajaran Sang Buddha ada 31 alam kehidupan. Alam menderita itu hanya 4. Ya. Alam dewa ada 26. Semoga para leluhur, para mendiang yang Bapak Ibu kenal terlahir di alam bahagia. Tapi Bante, kalau begitu untuk apa kita pelimpahan jasa? Leluhur kita tidak satu, kita sudah terlahir berulang-ulang. Ya mungkin ada kakek, nenek, adik, abang, siapa aja. Di 3 kelahiran yang lampau, 4 kelahiran yang lampau kita sudah lupa. Tapi mereka masih menderita. Mereka ingat kita sudah lupa mereka. Ya semoga kalau ada kasus seperti itu hari ini bisa terbantu. Para leluhur, para mendiang yang Bapak Ibu pun sudah tidak ingat. Semoga hari ini bisa mendapatkan jasa. Semoga para mendiang, para leluhur terkondisi lahir di alam bahagia. Terkondisi lahir di alam yang mana ada yang mengajarkan dhamma. Semoga para leluhur, para mendiang bisa hidup sesuai dengan jalan dhamma. Semoga para leluhur, para mendiang hidup berbahagia, hidup sesuai dengan dhamma hingga lenyapnya penderitaan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.